Karena ada 3 titik yang ingin saya katakan itu, saya sampaikan. Gempa besar itu akan terjadi satu di Tunjung Tengah. Katakanlah, hai seluruh manusia, termasuk saya pribadi, bahwasanya pikiranmu tidak mungkin akan bisa mengatasi hidupmu. Sebab ada keputusan lain di sisimu yang engkau tidak mengetahui, tapi Nun sewu Mbah, panjenengan kan orang lelaku atau orang spiritual. Saya percaya panjenengan bisa terhubung dengan hal-hal yang tidak kelihatan. Nah, terkait isu bencana alam yang besar yang banyak dibicarakan itu di berita-berita atau bahkan di YouTube juga ada yang membuat konten menjelaskan seperti itu. Saya ingin tahu kalau menurut sudut pandang batin atau juga disertai sudut pandang lahir dari panjenengan itu seperti apa, Mbak? Tapi ulo salamnya atubatnya wismukanus mantara. wong wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara, tapi uluk salamuni. Kalau dengan tanya begitu ya berarti ngungkap wadine jagat. Caranya ngungkap wadine jagat artinya ada seperangan orang itu mengatakan ojo disiti kersaneng kang mopo suci, jangan mendahului kehendak yang maha kuasa. Namun dikasih namun, sebagiannya memang Tuhan atau yang maha pencipta ini akan memberitahukan. Kepada siapa memberitahukan? Ya memang kepada orang-orang yang suluk, orang-orang yang tasawuf, orang-orang yang selalu ibaratnya memupuk dirinya, menggali dirinya. Ya orang-orang tasawuf gimana lah, orang-orang yang suluk, orang-orang dalam perjalanan itu loh. Orang-orang dalam perjalanan yang perlu diperhatikan, perlu, kalau dalam sebuah ayat suci pun demikian, artinya berikanlah haknya kepada orang dalam perjalanan. Mengenai itu saya sangat komplit sebenarnya, Mas. Dan dari dulu saya mendapat berita dari titah langit lah. Hanya memang saya sebenarnya gitu, yang sesungguhnya itu saya enggan menyampaikan karena ada pantang, ibaratnya tidak boleh mendahului kersane Gusti sing murba dumadi. Dumadine apa? Dumadine ngurip. Namun karena kondisi dan situasi yang seperti ini, ya akan saya uraikan seperlunya yang patut diketahui. Topik ini taruhlah saya akan mengatakan geliatnya sang naga bumi atau sang naga pertama. Jadi kejadian gempa bumi atau yang saya pernah dengar tuh megatrust itu apa ya? Itu adalah kalau secara metafisik, kalau secara itu adalah menggeliatnya sang naga bumi. Nah, siapa sang naga bumi ini? Sang naga bumi itu adalah makhluk yang diciptakan berseiringan dengan jadinya planet bumi ini. Bumi ini kan planet kan? Ya. Untuk ibaratnya sebagai penunggu di mana bumi itu nanti akan didunungi 3 unsur, yaitu binatang, tumbuhan, lalu manusia. Begitu loh. Ini yang nyangga bumi, ibaratnya. Nyangga itu apa? Ya, menyangga. Yang sangganya bumi ini adalah makhluk yang bernama sang naga bumi atau sang naga pertala. Pertala kan juga bumi gitu. Berarti itu sama, Mbak?
sama sebenarnya. Tapi kalau Jawa cenderung itu kan hanya kromo inggil, dan saya ngajeni terhadap makhluk ini saya menyebut naga pertolo. Sama juga ibaratnya mati, kan ada mati, ada pecah, ini kasar kan. Kalau pecah ini kadal. Tapi kalau yang di atasnya itu sedo. Itu loh. Di atasnya sedo palastro. Sebagian lagi ada orang yang mengatakan tidak boleh berkata mati, tidak boleh berkata palastro, tapi kepus. Ini kan sama itu artinya. Artinya untuk penghormatan ini adalah geliat sang naga bertala. Nah, dari usikeng ini saya pribadi dalam meditasi gitu, tidak usah percaya, saya hanya bercerita. Saya meyakini, sering saya katakan bahwasanya ada sebuah hal dalam kehidupan yang otakmu, kasar ini ya, pikiranmu, nalarmu tidak mungkin akan bisa mengatasi kehidupanmu, tidak mungkin akan mutlak, karena tentu ada keputusan, ada sisi lain yang engkau tidak mengetahui dan yang gaib itu mengetahui, dan akan diberitahukan kepada orang yang dalam perjalanan ketauhidan, dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Tuhan gitu loh, dalam perjalanan ibaratnya mencari ilham ini, ningrat ini kalau istilah Jawanya itu ngeningake karahayune jagat begitu. Jadi sekali lagi saya katakan, dan akan sering saya katakan, dan sudah sering saya katakan, katakanlah hai seluruh manusia, termasuk saya pribadi, bahwasanya pikiranmu tidak mungkin akan bisa mengatasi hidupmu, sebab ada keputusan lain di sisimu yang engkau tidak mengetahui, tapi barang yang tidak kelihatan itu mengetahui. Contohnya corona karena menghadapi hal yang tidak kelihatan, kita dengan cara-cara yang kelihatan, ya nggak bisa dong. Itu kembali lagi kepada topik ini, kelihatan. Kemungkinan besar saya tidak mendahului berdasarkan bisikan saya, bahwasanya geliat sang naga bumi ini akan terjadi 3 kali, Mas. Satu, yang saya terima, akan terjadi gempa di sebelah timur selatan Pulau Jawa. Ya. Di sebelah timur selatan, saya ulangi, akan terjadi gempa. Kemungkinan besar dengan tsunami, ya. Di sebelah timur selatan kilometer Pulau Jawa. Yang dimaksud stasiun kilometer Pulau Jawa. Ini saya karena bahasa gaib ya. Jadi saya itu mengingatnya juga perlu mengingat. Akan terjadi gempa. Kemungkinan dengan tsunami. Di sebelah timur selatan stasiun kilometer Pulau Jawa. Yang dimaksud stasiun kilometer Pulau Jawa itu adalah Pulau Majeti yang ketumbuhan bunga wijaya kusuma di sebelah selatan Pulau Nusa Kambangan. Artinya sekali lagi saya katakan, stasiun kilometer Pulau Jawa, barometer ini ya bahasa gaib, adalah Pulau Majeti yang ketumbuhan kembang wijaya kusuma di sebelah selatan Pulau Nusa Kambangan Cilacap. Nah, tempat yang akan gempa ini, nah, saya juga ingat itu, Tunjung Tengah Timur. Ya, Tunjung Tengah Timur inilah titik gempa yang kurang lebih antara Kebumen itu di sebelah selatan timurnya lagi ya antara Purworejo lah di situ mungkin kalau garis lurusnya gitu antara Kebumen dan Purworejo ini. Artinya ini adalah kewaspadaan yang perlu kita waspadai ya. Artinya kita bukan menakut-takuti tapi kita waspadai bahwasanya memang bisikan gaib. Saya berdasar bukan kepada buku, bukan kepada penelitian gitu. Akan terjadi 3 kali yang saya sebutkan awal ini adalah di Tunjung Tengah Timur. Ya, Tunjung Tengah Timur itu antara Kebumen dan Purworejo. Titik tengahnya ini antara itulah. Ya. Tempat itu Tunjung Tengah Timur. Namanya gitu titik gempa itu. Yaitu di sebelah timur selatan stasiun kilometer Pulau Jawa. Namun kembali lagi, hal ini tidak akan lepas daripada geliatnya sang naga bertala.
Makanya kalau saya tadi ditanya juga itu, lihat naga baruna gitu, Sang Hyang Naga Baruna ini kalau menurut saya kurang pas. Sebab Sang Hyang Baruna ini adalah dewa air dan pemelihara biota laut apa ya. Ya, jadi kalau lihat naga baruna ini nggak ada cerita naga baruna kalau itu. Tapi kalau naga bumi itu ada. Tapi kalau Sang Hyang Naga Baruna adalah dewa air dan pemelihara biota laut, ekosistem laut, itu memang iya. Tapi itu hanya pemelihara atau juga perusak, istilahnya kalau dewa perusak. Kalau itu nggak berani tanpa ada komando Wisnu, Mas. Seluruh makhluk ini, ya, artinya seluruh makhluk gaib tanpa ada komando untuk merusak, justru memelihara, sehingga manakala terjadi tsunami, ya itu justru kehilangan biota lautnya, gitu loh. Ibaratnya rakyatnya gitu, biota lautnya ini kan pada yang berdaratan, ada yang apa. Namun ini otomatis terjadi kompromi yang namanya rapat hari kepanggilan nasional gitu, antara Sang Naga Bumi, antara Sang Hyang Baruna, antara dan makhluk gaib ini tentunya rapat dulu gitu loh, Mas. Nah, nanti akan terjadinya yang saya maksud ini juga tidak lepas dari perhitungan naga gitu. Contoh kemarin tahun 2018 apa ya? Tidak disangka-sangka di situ terjadilah di Palu. Lah ini perhitungan tahunnya juga pas di utara. Kemarin kan kalau 2 tahun yang lalu itu naganya itu pas di utara, artinya tahun Alif, tahun Ehe, tahun Jinawal, J, Dal, B, Wawu. Ya, ini jim akhir kan di sebelah timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara timur laut kalau sekarang. Ada kemungkinan justru karena saya mendapat bisikan itu adalah di Sajum. Sajum. Karena ada 3 titik yang ingin saya katakan itu, saya sampaikan. Gempa besar itu akan terjadi satu di Tunjung Tengah Timur, ya, yaitu di sebelah timur selatan stasiun kilometer Pulau Jawa, antara Purworejo dan Kebumen, kurang lebihnya itu di situ. Ya. Terus ada lagi di Gunung Galunggung lurusnya itu justru saya meyakini berdasarkan bisikan ada gunung berapi di bawah laut yang belum terdeteksi oleh para peneliti. Namanya Gunung Taklum. Itu berarti Galunggung ke selatan itu lautnya. Ya, kurang lebih Pancere itu Gunung Galunggung itu. Lah ini mungkin yang dikatakan itu akan terjadi gempa di wilayah Jawa Barat gitu loh. Nah, air laut akan naik kurang lebih, saya mendengar berita juga itu katanya 20 meter. Ini kalau menurut skenario Bill Goggin, ya, yang tidak kelihatan justru lebih dari itu. Itu justru lebih dari itu. Tapi kalau saya pernah membaca itu gunung bawah laut yang baru-baru saja ditemukan justru di Bengkulu, itu kalau pandangan-pandangan gimana? Ya ini boleh saja ya, saya orang spiritual, jadi memandangnya dengan cara spiritual. Kalau menurut saya, ini ada sebuah gunung, namanya ini Gunung Taklud. Ya, ini bisikan loh ya Mas ya. Gunung Taklud. Antara lurusnya Gunung Galunggung. Itu gunung bawah laut. Gunung bawah laut. Lah ini nanti akan gembosi. Mengapa bumi ini telah teracak-acak tanpa permisi, tanpa pamit, maaf kata. Kira-kira kalau gas itu digali, rongga itu yang harus cara ban motor atau ban mobil itu terisi angin. Kira-kira kalau gasnya diambil ini kosong nggak anginnya? Lah ini loh, nanti akan menggembuskan, yang menyebabkan itu malah justru tidak 20 meter, tapi nggak saya katakan. Saya akan bisa dikatakan hoak nanti atau menakut-nakuti. Tapi wajiblah kita itu waspada, kita mencermati, mengamati. Dan kata-kata saya ini sekali lagi tidak harus dipercaya ya. Tapi berdasarkan hubungan saya secara itu dengan hal yang tidak terhubung ke sana itu akan terjadi 3 titik. 1 di Tunjung Tengah Timur, kedua kalinya di Taklud, ketiga kali di Sajum. Sajum itu adalah di atas, kurang lebih itu antara Pulau Buru ini ikut mana ini? Maluku ya, Kepulauan Maluku. Lah itu justru besar kecilnya, walaupun satu pulau kecil atau pulau besar itu bisa jadi akan ada yang
yang tenggelam gitu loh. Dan ini saya tidak menakut-nakuti, artinya saya bercerita apa adanya ya. Nah, apakah ini bisa ditolak bala? Sesungguhnya bisa. Kalau saya mengatakan ke sana nanti dalam dianggapnya saya sok tahu. Sesungguhnya bisa. Gaib ini bisa loh. Gaib ini menyelenggarakan karena apa? Manusia itu khalifah fil ard. Artinya saya meyakini bahwasanya setobat apapun makhluk-makhluk yang demikian tanpa ada referensi dari manusia tidak mungkin akan diterima tobatnya begitu. Nah, sekali lagi saya katakan, setobat apapun, setafakur apapun, setakwa apapun, yang namanya makhluk gaib tanpa ada referensi dari manusia tidak mungkin akan bisa diterima tobatnya. Untuk itu saya meyakini, saya coba lobby, karena semua ini ya anak bangsa ini bahkan di dunia ini kan saudara lah kalau melihat itu. Apa ibaratnya siklus apa ya? Siklus per 100 tahunan, siklus per 500 tahunan ini bisa dihilangkan. Hai para leluhur, para gaib gitu. Nah, kalau saya bisa gaib ini loh, istilahnya gitu loh dalam bahasa ini. Saya malah bisa. Tapi justru manusia itu yang tidak mau menerima gitu loh. Nanti satu saat mungkin akan saya bikin session apa tolak balak, ibaratnya apa ya? Tolak balaknya. Untuk bisa terhindar itu penangkal, mungkin akan saya ceritakan. Kalau makhluk gaib ini justru memaklumi bisa. Hanya justru manusia yang pada tidak mau begitu loh. Artinya ya ini mungkin sudah dinas, artinya untuk membersihkan bumi dari keangkara murkaan ya, agar manusia terpilih saja yang nanti bisa tersisa di muka bumi ini untuk melaksanakan kebajikan demi kesempurnaan. Manusia itu kan makhluk yang paling sempurna, tapi tidak ada manusia yang sempurna, tapi makhluk yang paling sempurna maksud saya. Untuk lebih bisa menyempurnakan adalah fasenya memang harus demikian yang saya maksud. Lalu ini Mbak, terkait sajum itu kan juga sering itu kalau kita lihat di situs BMKG itu terjadi gempa mau dari ukuran yang kecil maupun yang sedang gitu. Nah itu secara peta lempengan itu menurut panjenengan apa bagaimana itu? Kalau menurut saya begini Mas, makanya saya cenderung meyakini ya bahwasanya sang naga bumi ini penglihatannya geliat gitu, bukan penglihatan tapi penglihatan. Jadi saya tidak memandang dari cincin api atau dan sebagainya, itu nggak melihat itu. Justru di situ itu ada pusar buminya. Kalau nggak itu ya bisa dilihat di Google itu mungkin kan. Jadi lempengannya itu rawan sekali akan amblasnya ke bawah, itu sangat rawan. Jadi kalau menurut perhitungan saya akan mengatakan yang di pesisir selatan, kalau menurut hitungan ini belum akan terjadi. Dalam waktu dekat ini belum akan terjadi. Menurut hitungan sang naga bumi itu. Artinya begini, kan ada naga dina, naga sasi, naga tahun, naga windu. Kalau sekarang ini bulannya bulan Sura, sapar mulut, memang iya, naga sasi berada di sebelah timur selatan. Tapi setidaknya itu ada kompromi dua Mas, naga sasi, naga tahun, dan naga dina, begitu loh. Jadi setidaknya yang saya masuk kompromi dua ini adalah naga sasi dan naga tahun ini harus jumbo. Ini nggak usah dipercaya kalau itu kan perhitungannya. Nah kalau sekarang naga tahun jim akhir itu ada di timur laut. Timur laut berarti arahnya dari Pulau Jawa. Ini kiblatnya Jawa loh, karena itu perhitungan Jawa. Adalah kemungkinan malah Ambon, Maluku, wilayah Maluku itu kemungkinan. Tapi itu juga harus disimetriskan dengan naga Windu. Nah sekarang kalau Winduwati, Windu Kuntoro, Windu Sancoyo, Windu Senoro. Nah sekarang Windu Senoro ini masih di utara Mas, windunya. Tahunnya Windu Senoro sekarang jim akhir berada di timur laut, timur tenggara selatan barat daya, itu kan arah 8 itu, tahunnya juga ada 8. Kemungkinan justru yang diwaspadai ini adalah wilayah Lor Wetan. Lah nanti kalau terjadinya di Megatrust ya, yang dikatakan Megatrust,
kalau mau terjadi ya sudah peralihan windu, Mas. Paling nggak ini hitungannya masih tahun. Kalau peralihan windu, nanti windunya windu adi di sebelah timur, ya. Nanti paling kalau itu naga tahunnya, tahun alif, ehe, jim awal pas di selatan persis. Kemungkinan besar ini masih 2 atau 3 tahun terjadinya begitu. Kalau gempa-gempa kecil boleh-boleh saja, tapi yang saya maksud ini megatrust boleh kelihatannya. Jadi untuk dalam waktu-waktu dekat ini justru yang diwaspadai kalau secara kacamata batin adalah arah timur laut gitu, dari Pulau Jawa, karena ini hitungannya adalah hitungan Jawa. Nah, terus kalau seperti kemarin yang di Palu itu kan tidak disangka-sangka itu. Wah, semua mungkin para peneliti megatrust. Nah, itu kejadian seperti apa kan bingung juga. Bahkan 7, sekian terus terjadi tsunami juga kan kemarin itu. Yang di Palu itu kan terjadi tsunami itu tahun 2018 apa ya. Itu juga tahunnya juga pas naga tahunnya itu pas di utara persis gitu. Ya bisa dicek di Google apa di apa itu. Perhitungan itu meleset pun tidak jauh. Artinya memang menurut saya memberitahukan kalau mau terjadi ya hitungannya itu tetap tidak lepas dari hitungan naga dina, naga sasi, naga tahun, dan naga windu. Artinya dalam 1 tahun ke depan kemungkinan megatrust 1-2 tahun ini belum terjadi. Kalau mungkin terjadi nanti ketika tahun jim awal. Tahun jim awal berarti harus melampaui windunya ganti windu adi itu tahunnya tahun alif, jim awal. Kemungkinan 2,5 tahun lagi. Ini artinya ini wacana saya ya, ada wacana batin saya. Jadi mohon maaf bila ada kekeliruan. Himbauan untuk teman-teman yang menonton biar nggak takut. Kalau menurut saya begini, Mas, kita harus membangun jati diri. Artinya percaya diri. Kalau saya mengatakan percaya diri itu, dan setiap manusia itu semuanya adalah kekasih Allah, kekasih Tuhan yang Maha Esa. Karena di situ normalnya manusia adalah keturunan roh suci, atau yang bahasa Jawanya itu lebih dikenal sukma. Sukma itu pasti akan memberitahukan kepada dirimu baik melalui mimpi maupun melalui firasat-firasat lain, itu pasti akan memberi getaran tertentu. Jadi dalam waktu dekat ini menurut saya tidak perlu takut-takut amat ya. Dan saya pun sebenarnya dari dulu saya akan mengatakan, tapi ya ternyata kan masih lama juga jenjangnya. Saya dikasih tahu itu juga masih lama. Ini ancer-ancer saya kurang lebih andai kata terjadi paling cepat itu antara 2 tahun lagi. Gitu. Jadi menurut saya ya, pemahaman saya, dan mudah-mudahan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ini, khususnya Indonesia dan berada di Jawa ini, masih tenang sajalah dulu, kecuali ada tanda-tanda getaran ya kita menghindar sementara. Tapi yang saya maksud megatrust itu ya, kalau menurut peneliti kan 9 skala Richter sekian, kalau menurut saya malah 9 hingga 13, dan ketinggian air nanti 40 bisa mencapai. Ini saya bukan menakut-takuti, tapi bukan berarti itu akan terjadi dalam kurun waktu yang secepat-cepatnya. Artinya saya akan mengatakan semua itu kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Nusantara punya perhitungan tertentu yang cukup mereferensi kita dalam ketenangan jiwa, dalam ketenangan pikiran kita untuk tidak terhantui hal-hal yang demikian. Dan nanti saya akan mencoba memantau manakala ada hal yang itu akan saya sampaikan demi publisitas, bukan berarti saya ingin populer ya. Artinya saya patut memberitahu untuk keberhati-hatian. Sekali lagi saya katakan, Indonesia akan ada geliat naga bumi ini, sang naga bumi ini adalah 3 unsur, yaitu di Tunjung Tengah Timur ya, sebelah timur selatan Pulau Jawa, kedua kalinya di Takluk adalah gunung api yang belum ditemukan oleh para peneliti, kurang lebih arahnya itu adalah lurus garis lurus dengan Gunung Galunggung ya. Yang ketiga kalinya di Sajung. Sajung itu pusaran bumi menurut saya gitu, atau kepalanya naga bumi ya, kurang lebihnya di sekitar Pulau Buru itu.
Saya rasa himbauan saya tidak perlu takut-takut amat. Kita itu kekasih Allah, kita khalifah fil ard. Jadi nanti niscaya salah satu dari kita ada yang mendapat firasat tertentu dan cukup di-share. Zaman sekarang kan canggih, lewat Facebook, lewat Instagram, saya mimpi ini ibaratnya. Dan saya pun apabila ada hal yang saya akan memberitahukan dengan cara saya, mungkin Mas Anam share itu, saya mimpi seperti ini, mau apa dikata orang ya, yang penting kita telah menyampaikan. Saya rasa demikian. Terima kasih.